Nanti kalian bisa mengulang lagi gitu ya. Kalau dirasa perlu. Oke. Apakah Anda masih mau menerima? Karena mungkin pada saat itu cinta kali ya. Nah, kalau yang bertemu tatap muka. Nah, tadi ini akuntansi sebagai bagian dari perusahaan yang dimakan perusahaan ini adalah sebuah entitas organisasi gitu ya, sebuah organisasi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi ataupun jasa gitu ya bagi konsumen. Oke. Nah, tujuan dari perusahaan itu adalah memaksimumkan keuntungan. Jadi bukan hanya mendapatkan keuntungan tapi mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, untung itu apa gitu ya? Untung itu adalah gampangnya adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Selisih antara ya. Jadi harga beli itu harus lebih kecil daripada harga jual. Jadi harga jual harus lebih tinggi daripada harga beli. Kalau kalian beli di harga 100.000, ya jangan dijual juga di 100.000, tapi kalian jual di 150.000 misalnya. Itu namanya kalian mendapat keuntungan 50.000. Nah, kalau kita bicara tentang memaksimumkan keuntungan, itu apa yang ada di benak kalian? Saya tempat lagi bertemu dengan orang asing. Sudah tahu nih untung ya, tapi untung 50.000 itu maksimum apa enggak? Kalian tahunya dari mana? Tidak bertemu dengan HP, mohon maaf. Tidak bertemu dengan HP, bertemu dengan orang. Ini misalnya ya, saya dikirim ke luar, belinya 100.000, dijual 150.000, berarti untung 50.000. Nah, kalau kalian bicaranya tujuan dari perusahaan itu hanya mendapatkan keuntungan, sampai sini sudah selesai. Tapi kita perlu tahu, untung 50.000 ini sudah maksimum belum sih gitu. Karena tapi kalau harganya terlalu tinggi, misalnya dijualnya 250 gitu ya, kalian mendapat keuntungan 150. Itu sekarang pembeli nggak bodoh-bodoh gitu loh. Pembeli itu pinter. Beli di situ tuh mahal banget tuh. Harganya lo belinya cuma sekian, dijualnya sekian gitu. Mereka nggak mau beli lagi. Nah, apa kayak gitu yang dinamakan keuntungan maksimum. Jadi cuma dapat sekali keuntungan, tapi besoknya lagi konsumen nggak balik, nggak mau beli lagi di kita. Nggak kayak gitu. Yang lainnya, coba misalnya, apa yang kira-kira gimana caranya memaksimumkan keuntungan? Saya tahu nih untungnya 50.000, tapi untung yang berapa yang maksimum? Nah, kalau untungnya tadi yang 150, saya untungnya optimal itu, paling tinggi, gitu ya, maksnya gitu ya. Tapi optimal nggak gitu ya? Saya maunya kan dapat yang besar berkelanjutan, terus-terusan. Kalau cuma besar cuma sekali, ya susah gitu kan. Gimana? Ada yang tahu nggak kira-kira? Agak optimal, Bu. Harga optimal? Alhamdulillah, saya dipercaya dan Belum optimal, Bu. Belum optimal, oke. Sebentar. Jadi kita tahu maksimum itu dengan cara pertama meminimalkan biaya. Ya, saya tahu nih belinya 100.000. Saya coba carilah supplier lain yang bisa di bawahnya 100.000. Biar saya keuntungannya lebih besar gitu ya, karena harga jualnya tetap nih 150. Tapi kalian bisa cari supplier lain yang ngasih harga lebih rendah, itu kalian bisa dapat keuntungan yang lebih. Iya nggak? Masuk akal nggak? Berarti biaya ini perlu kita minimalkan dengan cara gimana ya? Tadi salah satunya cari supplier. Nah, kemudian kalian bikin catatan biayanya keluar itu untuk membeli barang itu dipakai untuk apa saja. Tadi untuk beli barangnya, kemudian transportasi, ya transportasi itu bisa jadi bensin, bisa jadi kalau kalian pakai kendaraan umum ya
harga kendaraan umumnya, atau kalian barangnya itu beli pakai online gitu ya, berarti kan ada ongkir nih. Ongkirnya juga harus dihitung gitu, nggak bisa kita ngitung cuma harga belinya saja, itu semuanya harus kita hitung. Nah, kalau kalian sudah tahu, misalnya ini ketemulah ongkirnya, misalnya ongkir gitu ya, ketemu nih ongkirnya itu ternyata 10, kalau dari Jakarta 20.000 misalnya per kilo. Mahal nih hitungannya, jadinya berapa harga jualnya? Harga belinya jadinya 120. Dijualnya 150 kan untungnya jadinya dikit. Gimana kalau cari supplier yang deket? Kalau supplier deket itu ongkirnya bisa jauh ditekan. Nah, itu proses-proses yang didapat yang dilakukan oleh proses pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak manajemen dari data-data ini. Data-data ini siapa yang mencatat? Yang mencatat adalah bagian akuntansi. Yang kedua, gitu ya. kenali Ada bayangan akuntansi dan perusahaan ini gimana hubungannya? yang kedua, pekerjaan Anda yang tanda 7. Seperti saya tadi. Sudah ada bayangan belum? Halo. Kenali. Nah, sudah Bu, sudah. Sudah ya. Jadi Apa yang harus saya siapkan? tugasnya akuntansi ini jenis perusahaan, kita skip aja dulu lah. Ini pengertian akuntansi. Nah, tugasnya akuntansi ini sebenarnya adalah menyediakan informasi keuangan. Informasi keuangan ini didapat dari catatan-catatan transaksi. Perusahaan beli bahan baku, perusahaan menggaji karyawan, perusahaan membeli beli apa lagi ya? Misalnya beli mesin. Nah, itu semuanya dicatat. Terus nanti dibandingkan sama pendapatan. Sama harga jualnya tadi. Oh, ternyata kita terlalu banyak tenaga kerjanya terlalu banyak nih. Jadinya keuntungannya dikit. Ya gimana nanti keputusan tuh akan diambil berdasarkan laporan keuangan. Nah, kalau kita kembali dulu ini. Nah, pengertian akuntansi. Accounting is service activity, kegiatan jasa. Its function is to provide quantitative information, untuk menghasilkan informasi kuantitatif. Kuantitatif itu angka. Menghasilkan informasi angka. Angkanya angka apa? Angka keuangan. Jadi kalau kalian bicara informasi di mata kuliah yang lain, itu biasanya informasi macam-macam. Tapi kalau di akuntansi itu khusus bicara tentang informasi keuangan. Jadinya bicara tentang uang. Nah, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. Informasi keuangan terutama di bagian informasi angka terutama di bagian keuangan tentang ekonomi perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis. Jadi kayak tadi misalnya, biaya tenaga kerjanya terlalu tinggi sehingga untuk mengurangi biaya tenaga kerja, pihak manajemen mengambil keputusan merumahkan karyawan misalnya. Atau bahan bakunya terlalu mahal. Kita harus cari pemasok bahan baku yang lain yang menyediakan harga lebih rendah. Nah, itu keputusan-keputusan diambil berdasarkan laporan keuangan tadi. Nah, di bawahnya, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Nah, di sini ada namanya informasi ekonomi. Untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, jadi informasi yang dihasilkan oleh akuntansi ini bukan hanya digunakan oleh para manajer, tapi digunakan juga oleh para investor. Investor itu berarti di luar dari perusahaan. Misalnya investor itu menilai, perusahaan ini labanya tahun ini cuma sekian, dikit. Kalau perusahaan B keuntungannya tinggi gitu. Saya mau menanamkan saham, menanamkan modal di perusahaan B saja.
Nah, itu keputusan yang terjadi karena adanya laporan keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal. Kalau pihak internal itu manajer tadi. Keputusan untuk mengganti pemasok, keputusan untuk merumahkan karyawan, keputusan untuk membeli mesin misalnya. Itu digunakan dari akuntansi ini. Yang lain, pengertian yang lain, accounting is the art of recording. Seni merekam, record itu ya, classifying, mengklasifikasikan, and summarizing, dan kalau di Excel tadi menjumlahkan gitu ya. Jadi seni yang digunakan untuk merekam data keuangan, mengklasifikasikan data-data tersebut, kemudian menghitung. Mengklasifikasikan itu maksudnya gimana? Ini ada orang data ini gitu ya, orang beli tapi nggak tunai, berarti dia nanti masuk di pos penjualan non tunai. Kalau dia beli gitu ya, ada orang beli barang ke kita tapi dia bayarnya tunai, oh berarti nanti dia masuknya di pos penjualan tunai. Nah, ini classifying. Kemudian nanti dijumlah, di summarizing in the significant manner in term of money. Jadi dengan teknik khusus, significant manner dalam term keuangan, uang. Jadi maksud ini adalah data-data uang. Transaksi dan event dan kejadian yang mana part at least of financial character and yang minimal karakter keuangan dan hasil itu akan diinterpretasikan, diambil, dimaknai. Jadi intinya akuntansi itu adalah merekam data keuangan. Data itu nanti diolah kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan pihak manajer atau internal dan eksternal. Gitu ya. Oke, itu yang perlu dipahami dulu. Kemudian ini tujuannya adalah menyediakan laporan keuangan. Nah, ini pihak internal yang menggunakan informasi akuntansi. Pihak internalnya itu ada direktur, manajer keuangan, direktur operasional, manajer pemasaran, manajer dan supervisor produksi. Jadi misalnya ya, dalam satu hari ini ada catatan penjualan. Kemudian manajer atau supervisor itu mengecek dari data catatan itu harusnya ada uang sekian, uang masuk sekian. Tapi kok uangnya senyatanya cuma ada sekian gitu loh. Kayaknya ini hilang di mana gitu. Ya. Jadi nanti ada penyelidikan misalnya. Oh ternyata kesalahannya ada di pencatatannya kurang rapi, kurang teliti yang mencatat. Berarti misalnya diganti orangnya atau orang ini nanti disekolahkan atau diajari lagi gitu ya, dikasih pelatihan lagi biar tidak ada kejadian salah lagi. Kemudian pengguna informasi di eksternal itu ada investor, tadi saya cerita investor. Kemudian kreditur itu orang yang memberikan pinjaman kepada perusahaan itu buat ngecek, ngasih pinjaman nggak ya, gitu. Nah kalau dilihat dari laporan keuangannya itu baik, biasanya mereka berani ngasih pinjaman. Kemudian pemerintah ini nanti hubungannya dengan banyak hal pemerintah ini, misalnya. Kalau ada perusahaan yang masuk ke suatu daerah, misalnya ke Jember aja deh. Kemarin itu kan ada, tahu-tahu ada Trans masuk ke Jember, kemudian ada Lipo. Nah itu mereka dimintai laporan keuangan, pastinya dimintain. Nah, itu harus menyediakan ini. Kemudian Badan Pengawas Pasar Modal, ekonom, praktisi, dan analis. Ini adalah orang-orang yang menggunakan data atau informasi keuangan. Kemudian, nah ini prinsip-prinsip akuntansi. Jadi yang dicatat di dalam akuntansi itu adalah biaya yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Kalau yang akan terjadi itu maksudnya di budgeting, penganggaran. Jadi yang sudah terjadi baru dicatat, itu biaya historis. Jadi yang sudah terjadi. Kemudian bukti transaksi yang objektif. Nah, di dalam akuntansi itu sangat penting namanya bukti. Misalnya struk gitu ya, itu struk pembayaran itu menjadi bukti. Jadi bukti pembelian bahan baku. Terus kalau karyawannya melakukan perjalanan, nah kayak uang bukti-bukti perjalanannya itu disimpan, itu menjadi bukti transaksi.
Kemudian tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi, konservatif. Nah, kemudian kelengkapan. Selanjutnya konsistensi. Konsistensi ini maksudnya kalau sudah pakai aturan yang A, itu harus pakai yang A terus. Kalau sudah pakai referensi yang bentuknya 001, ya nanti pakai 001 semua gitu. Kalau berubah-ubah bingung orang. Yang membaca itu bingung. Nah, kemudian penentuan laba rugi itu harus menggunakan metode yang sama. Kalau pakai penentuan labanya pakai metode FIFO, nanti penghitungan biayanya itu juga harus pakai FIFO. Nah, itu terkait persediaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?